Baik, kita mulai lagi. Itu mengenai macam-macam data. Data secara garis besar kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif ini artinya data yang tidak dibuat secara angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dilambangkan dengan angka. Apa contohnya data kualitatif? Yaitu mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Kemudian kualitatif yang lainnya warna, hijau, merah, kuning dan sebagainya. Itu juga menjadi data kualitatif. Kemudian suku atau asal atau wilayah, ini juga menjadi data kualitatif. Sedangkan yang kedua yaitu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif sekali lagi yaitu data yang berupa numerik, ya, jadi berupa angka. Nah, data numerik ini kita bagi dua. Yang pertama menjadi data diskrit, yaitu data yang terbatas. Jadi kalau Anda mata kuliah matematika diskrit, berarti matematika yang punya ada batasannya. Ya, apa contohnya data diskrit ini? Contohnya jumlah mobil. Jumlah mobil tentu ada batasannya. Contohnya jumlah mobil di dalam satu pekarangan tentu ada batasnya. Jumlah staf atau jumlah karyawan di dalam satu perusahaan, jumlah TV di dalam satu rumah atau satu gedung dan lain-lain. Nah, sedangkan data yang kedua, data numerik yang kedua disebut juga dengan data kontinu. Data kontinu ini artinya data yang berkelanjutan, ya, yang tidak berbatas. Apa contohnya? Berat badan. Berat badan itu tidak berbatas, ya, sampai ada orang lebih berat lagi, terus aja namanya berat badan. Jarak kota juga namanya, itu adalah data kontinu. Luas rumah, selama dia masih dibuat rumah seluas apapun, itu disebut juga dengan data rumah, ya. Nah, selanjutnya macam data yang kedua yaitu kalau kita lihat berdasarkan sumbernya. Data ini kita bagi dua pula, yaitu menjadi data primer dan data sekunder. Data primer itu apa? Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Jadi sekali lagi, data primer ini adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Sumber apa? Sumber penelitian atau sumber pengamatan. Bagaimana kita mencari data primer berdasarkan sumbernya ini? Bisa melalui wawancara langsung, artinya tanya jawab langsung, wawancara. Ada juga wawancara tidak langsung. Bagaimana caranya yang tidak langsung? Yaitu dengan membuat suatu telepon, ya, bisa dengan WA, bisa dengan email secara tidak langsung. Yang ketiga juga ini dengan cara mengisi kuesioner. Kuesioner juga bisa dianggap sebagai wawancara tidak langsung, diisi kuesioner. Ya. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya itu namanya data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari literatur atau dari buku-buku atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sekali lagi, data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari literatur atau dari buku-buku atau dari sumber-sumber penelitian lainnya. Ya, bisa jurnal atau segala macam, itu namanya data sekunder. Nah, data sekunder ini, ya, sumbernya didapat, ya, tadi di samping dari dari data buku, bisa juga dari data BPS. BPS-nya apa? Balai Pusat Statistik, ya. Ada juga dari Bank Indonesia kalau ekonomi, ya, kalau kita melihat sekarang data inflasi atau data valuta asing, itu kita bisa lihat dari Bank Indonesia. Dari Bank Dunia, ya, dan macam-macam. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah data kalau kita berdasarkan sumbernya itu menjadi dua, data primer dan data sekunder. Baik, saya teruskan. Nah, bagaimana cara pengelolaan data? Tadi kita sudah tahu bahwa tadi ada data numerik, ada data kategorik, atau disebut juga data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif, saya ulang lagi, itu data yang tidak berupa angka. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka data yang kualitatif ini harus kita rubah dengan data numerik. Harus kita rubah atau kita konversikan ke data numerik. Dengan cara apa? Nah, caranya macam-macam, ada caranya. Salah satunya biasanya kita dengan cara linked. Nanti kita akan pelajari
di statistika modul berikutnya dengan cara linked. Atau misalkan kita ambil gambarannya begini. Kalau Anda mengisi formulir, itu kan suka ditanya jenis kelamin. Nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan. Anda klik, Anda silang nomor 1, berarti nomor 1 itu laki-laki. Atau bisa juga misalkan Anda ingin beli bakso, orang paling gampang nih. Kalau makanan biasanya gampang diingat. Beli bakso. Kalau kita nanya, Mas, beli bakso, tukang bakso pasti akan bertanya, pedas neng atau sedang gitu. Nah, kita akan menjawab sedang aja Pak atau sedang aja Mas. Nah, pas sudah diberikan baksonya dengan sambal yang sedang menurut si tukang bakso, nah, terus Anda coba, nah rupanya kurang pedas, Anda akan minta lagi, tambah sambal lagi Pak, Mas, tambah sambal lagi. Nah, artinya itu kualitatif. Sehingga untuk kualitatif ini supaya bisa dihitung dengan angka, bisa digantikan numerik, maka sekarang pedas itu dibuat level. Ada level 1 pedasnya, level 2, level 3, level 4, sampai level 30. Ini contohnya. Untuk apa level-level ini adalah dalam rangka untuk supaya menjadi numerik dari kategorik ini. Itu ya salah satu contohnya begitu. Nah, kemudian kita berikutnya, ya kita berikutnya di dalam statistika itu kita ada nanti mengenal namanya populasi dan sampel. Populasi, apa itu populasi? Populasi itu kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda yang menjadi objek pengamatan. Nah, jadi kalau contoh misalkan si A ingin mencalonkan menjadi wali kota, ya, ingin menjadikan wali kota di suatu kota Bekasi, maka yang akan ditanya adalah populasi, akan ditanya apakah masyarakat ini kenal dengan si A tersebut. Maka yang ditanya itu adalah seluruh warga kota Bekasi yang mempunyai hak pilih. Ya, yang punya hak pilih. Berarti itu namanya populasi. Jadi seluruhnya. Jadi kumpulan semua kemungkinan orang yang bisa memilih tadi. Itu nama populasi. Yang kedua, istilahnya sampel. Sampelnya apa? Sampel ini adalah bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi yang menjadi objek perhatian atau pengamatan. Saya ulang ya, sampelnya adalah bagian dari populasi atau disebut juga yang dapat mewakili populasi, ya, untuk menjadi perhatian atau pengamatan di dalam satu penelitian. Nah, kita lihat ininya, tabelnya, apa namanya, kurvanya ya. Kalau kita anggap ini adalah populasi, maka sampelnya ini jadi bagian dari populasi. Tapi sampel ini bisa mewakili dari populasi tadi. Baik, dari saya. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam statistika tadi ada skala pengukuran. Nah, tadi ada data ya, data numerik, data kategorik, skala pengukuran. Nah, ini namanya tabel, namanya tabel ya. Dalam namanya tabel skala nominal, ini contoh aja ya, contohnya ini namanya tabel data statistik ya. Ini yang namanya data statistik. Jadi berupa kumpulan angka-angka tadi. Data statistik. Mangga jumlahnya berapa? 2 ton. 1,5 ton, pepaya 2 ton, apel 1 ton. Ini adalah tabel skala nominal ya, nominal. Kemudian contoh yang berikutnya ada lagi tabel dengan skala interval. Interval itu artinya interval itu batasan ya. Interval itu, skala interval itu. Nah, urutannya itu ada punya batasan. Contohnya interval dari 20 ke 29. Berapa banyaknya atau frekuensinya. Ini kita ambil contoh tabel pengukuran daun sirih ya, ukuran 20 sampai 29 mm ya, banyak daun sirihnya 2, ukuran 30 sampai 39 4. Ini contoh ya, contoh kalau membuat interval itu contohnya ini ya. Kemudian ada lagi ya, yang lainnya tabel skala rasio. Rasio itu perbandingan, misalkan 1:4, 1:3, 1 lain-lain, ini perbandingan. Ya, kalau misalkan jarak kota Bekasi dengan Jakarta itu adalah 1/3 dari jarak kota Bekasi ke Merak, misalkan begitu. Ya, itu contoh. Berarti perbandingannya itu adalah 1 berbanding 1/3 atau 1:3.
Ya, 1:3. Berarti 3 kali kita bolak-balik Jakarta Bekasi itu sama dengan sekali kita jalan dari Bekasi ke Kota Merak. Itu ambil contohnya begitu. Kemudian ada lagi, kita teruskan dalam statistika ini macam-macam metode statistika. Ya, pada pertemuan pertama ini kita bicarakan ini, misalnya ya, ada jenis metode statistika, yaitu ada 2. Ada yang disebut dengan statistika deskriptif, ya, ini ada sebut juga dengan statistika inferensia. Kalau statistika deskriptif ini artinya statistika ya yang yang berfokus atau mempunyai metode pengumpulan atau peringkasan atau dalam yang fokusnya dalam penyajian data. Jadi statistikanya itu fokusnya dalam bagaimana menyajikan data, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, ya. Nanti hasilnya dari statistika deskriptif ini adalah nanti gambar atau grafik hasilnya atau tabel segala macam. Ya. Sedangkan statistika inferensia atau disebut juga dengan statistika induktif, ya, ini adalah statistika ya yang menganalisis atau yang menganalisis atau metode menggunakan peramalan atau pendugaan atau ya. Jadi dari data-data tersebut ya, kemudian diolah, kemudian diduga, kemudian disimpulkan. Jadi artinya melalui pengamatan, ya, pengolahan data. Kemudian ada kesimpulan kalau statistika inferensia ini. Jadi nanti kesimpulannya apa dari data yang diolah tersebut. Ya. Selanjutnya, ya, ini yang terakhir contoh-contoh di dalam metode statistika. Kalau statistika deskriptif nanti hasilnya adalah tabulasi data atau disebut juga dengan tabel balok, ya, tabel batang. Atau ini tabulasi data. Tabulasi data itu artinya kumpulan data yang sudah dikumpulkan. Yang kedua itu ada diagram balok atau diagram batang, ya. Kemudian yang ketiga itu bisa juga mengenai diagram kue atau pie, atau bisa juga dengan grafik. Nah, jadi namanya deskriptif itu ada sekali lagi adalah statistika menggambarkan kondisi data, menggambarkan kondisi pengamatan dengan data, ya. Hasilnya itu adalah dengan cara diagram atau grafik. Sedangkan statistika inferensia yaitu statistika, ya, yang menggunakan parameter pengolahan, ya. Nanti ada pendugaan parameter. Ini bagaimana pengaruh atau tidak pengaruh. Terus ada pengujian hipotesis. Hipotesanya bagaimana? Terus bagaimana forecastingnya, peramalannya, ya. Jadi ibaratnya contohnya begini, kalau kita ingin meneliti mengenai pengaruh penggunaan handphone terhadap daya minat belajar siswa, misalkan gitu, ya. Nah, ini berarti statistika inferensia. Kenapa statistika inferensia? Karena kita ngambil sampelnya misalkan kita ambil beberapa orang, nah hasil dari beberapa orang itu membuat satu kesimpulan ke banyak orang. Itu namanya statistika induktif, ya. Dari sampelnya sedikit itu menggambarkan hasil populasi yang banyak. Baik, dari saya sementara ini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Tapi kalau apabila tidak masih ada yang bertanya, silakan Anda chat di kolom pertanyaan, ya, di e-learning, atau juga bisa melalui WA group. Dari saya demikian. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.